Klien kita kali ini seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari suaminya. Katanya ini suaminya seorang yang baik, seorang yang pendiam, rajin ibadah, dan sayang sama istrinya. Nah pertanyaannya sekali lagi kembali ya, kenapa seorang suami kok pergi ninggalin istrinya? Tapi istrinya masih yakin kalau suaminya ini sayang dan cinta sama istrinya. Namanya Astuti, umurnya kurang lebih 30 tahun. Ya, Mbak Astuti, ini kita mau ngobrol ini sekalian di mobil ya. Iya. Ya, ini Mbak Astuti dari rumah langsung ketemu sama kita ini? Iya, langsung. Karena aku tuh nggak sabar pengen cepet-cepet ketemu sama suami aku yang udah 2 bulan belum balik-balik. Dua bulan nggak ada kabar sama sekali, di telepon nggak bisa, di SMS nggak bisa, sosial medianya mati semuanya, dan 2 bulan ini tidak menafkahi. Sebenarnya masalah yang terjadi itu seperti apa? Jadi kita harus tahu dulu. Mbak Astuti coba jujur sama kita, terbuka sama kita masalahnya seperti apa. Nanti insya Allah kita akan coba bantu di situ. Iya, jadi gini Mas, dia itu kan kerja sebagai supir bus biasa gitu kan. Dan dia tuh jadi supir bus antar kota gitu, dari Purwokerto ke Jakarta bolak-balik gitu. Dan akhir-akhir ini tuh saya khawatir gitu loh Mas, dia kok udah hilang kontak gitu, dan dia juga nggak balik-balik gitu, nggak balik ke rumah gitu kan. Saya khawatir dong, kenapa sih kok dia udah hilang jejak itu. Harusnya tugas seorang suami tahu dong, tugas seorang suami apa? Menafkahin lahir dan batin. Kalau 2 bulan nggak ada menafkahin, nggak ngasih kabar, nah kurang 1 bulan lagi, ini istri bisa menggugat cerai. Saya Mandala Padisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Harusnya tugas seorang suami tahu dong, tugas seorang suami apa? Menafkahin lahir dan batin. Kalau 2 bulan nggak ada menafkahin, nggak ngasih kabar, nah kurang 1 bulan lagi, ini istri bisa menggugat cerai. Tapi yang terjadi, Astuti ini, ya, dia berusaha mencari suaminya. Dia berusaha mencari tahu suaminya. Mas Harjo nggak biasanya seperti ini ya? Enggak Mas, karena aku tahu betul dia tuh orang baik banget, dan dia tuh soleh gitu kan, rajin sholatnya, dan dia tuh orang pendiam, nggak gampang bergaul sama orang juga. Dan beda lah kayak dulu, kayak aku tuh kisah punya mantan gitu yang taunya dia orang nakal, nggak benar segala macam. Dan aku punya suami yang sekarang itu dia baik banget. Nah ini kan harusnya seorang suami yang baik, ya kan, harusnya lebih peduli dong sama istrinya, ya kan, harus ngasih kabar supaya istrinya nggak khawatir, supaya istrinya nggak nunggu lama. Ini udah 2 bulan loh. Iya, dan aku bener-bener nggak nyangka banget, bener sakit banget, udah lama ditinggal selama 2 bulan gitu. Dan dia kan biasanya kan ngasih kabar. Jadi kalau 2 hari sekali. sorry aku potong berarti kalau misalkan dia kerja keluar kota gitu, dia langsung pulang tuh kayak pagi, malamnya langsung pulang. Dia tuh kerja selama 3 hari, 4 hari Mbak, dia kerja Purwokerto, Jakarta iya. kan. Oh, berarti di Purwokerto 3 hari terus baru pulang gitu. Iya, baru pulang, 3 hari 4 hari baru pulang. Tapi selama detik-detik itu, pada saat itu kok dia kok jarang-jarang kasih kabar gitu ya. Jadi pulang tuh lambat gitu. Makanya lebih dari 4 hari ini. Iya, lebih dari 4 hari itu tuh beda banget gitu kan, nggak kayak biasanya, nggak kayak biasanya dia tuh balik gitu kan, kurang dari seminggu dia tuh pulang. Tapi detik ini udah, pokoknya udah bener-bener beda banget. Saya juga khawatir iya, sempat sakit hati juga iya, karena ditinggal lama kan. Mbak udah coba cross check ke keluarganya? Waktu itu pas aku datang ke rumah orang tuanya dia, tahu-tahu ada SMS dari suami aku, Pak. Dia bilang
kamu nggak usah cari aku dulu, aku di sini baik-baik aja gitu. Sewaktu suaminya yang namanya Harjo ini pergi meninggalkan rumah, dia cuma SMS itu. Nggak ngasih kabar dia di mana, nggak ngasih kabar dia berapa lama perginya. Dia cuma SMS supaya istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa ini? Ada apa ini? Semakin penasaran dong istri di sini, semakin khawatir istri di sini. Aku tuh khawatir gitu loh. Aku harus nyari kemana lagi, kenapa aku bisa sampai kayak gini, kan biar cepet gitu, biar gampang bisa nyari dia, biar ketemu gitu. Terus Mbak udah nyari ke mana aja selain ke rumah orang tuanya? Pas setelah aku cari ke keluarga, ke orang tua Harjo, suami aku, kan mereka udah nggak tahu. Nah, cara satunya kan aku tahu tuh, aku punya nomornya temennya suami aku, tapi aku hubungin dia nggak aktif, makanya aku nggak tahu. Siapa namanya temennya? Namanya Gatot. Jadi kan informasinya udah jelas semua. Yang udah cari ke rumahnya, tapi nggak tahu. Temen-temennya yang terakhir Gatot ya, temen deket ini juga mati juga infonya. Iya udah. Nah berarti Mbak udah coba ke pulbusnya. Klien kita yang namanya Astuti ini sudah berusaha nanya ke tempat pulbusnya. Dia sudah nanya ke sana, sudah telepon ke sana, katanya Harjo ini sudah lama tidak nyupir lagi. Ya udah, ini berarti ada kemungkinan kalau kita mau melakukan pencarian ke tempat pulbusnya atau ketemu keluarganya. Ngapain ke pulbusnya lagi, kan dia udah keluar katanya. Banyak teman biasanya kalau supir itu, Vel. Kita harus tanya Gatot. Kalau untung-untungan Gatotnya ada di tempat pulbus itu ya kita bisa tanya langsung. Tapi kalau nggak ada ya mungkin kita harus cari lagi Gatot di mana. Gitu. Ya sudah. Kira-kira kita kemana dulu? Kita kemana ini? Pulbus. Pulbusnya. Ya, Ya udah, ini tahu tempat pulbusnya. tahu. Ya sudah, kita menuju ke sana. Yuk. Oke, Ya. ayo, Pak. Yuk, Pak. Mbak fotonya, Mbak ya? Foto suaminya, Mbak. Misi, Pak. Mau numpang nanya, Pak. Iya, Bapak kerja di sini? Iya. Pak siapa namanya? Pandang. Pandang, saya Mandala, Pak. Iya. Ini Feli, kenalin. Feli. Iya. Dari mana? Iya, enggak Pak, ini kita mau nanya supir yang pernah kerja di sini namanya Harjo. Coba ke ini aja, tanya ke sopirnya langsung. Oh, supir ini, Pak ya? Ada kemungkinan dia kenal, Pak ya? Udah. Ya, makasih, Pak ya. Ya, makasih, Pak. Wah, tidur nih. Pak. Kaget ya. Maaf, Pak. Sorry, Pak. Sorry, Pak. Lagi istirahat ya? Iya, Mas. Pak nanya sebentar bisa ya? Iya bisa, Mas. Kenal dengan Pak siapa ini? Pak Luhur, Mas. Nggak bisa turun, Pak ya? Aduh, pintunya seret nih, Mas. Oh, rusak. Ya udah. Pak siapa, Pak Luhur? Iya, Mas. Kenal ini nggak supir yang namanya Pak Harjo, Pak? Ini nih Pak fotonya, coba lihat dulu, Pak. Ini nih Pak fotonya, Kalau Pak. suami kamu mana? Ini Pak Harjo, Pak. Oh, ini. Saya kenal nih, Mas. Kenal? Kenal, Mas. Betul. Betul, Mas. Ada. Masih suka nyupir di sini nggak, Pak? Pak Harjo udah pindah di luar, Mas. Maksudnya? Udah pindah kerja, Mas. Khawatir dong istrinya ini, bingung istrinya ini kenapa? Katanya suami yang baik, suami yang perhatian, kok nggak ada kabar. Pindah kerja juga nggak bilang-bilang. Di mana kerjanya, Pak? Aduh, nggak tahu dah, Mas. Kalau masalah dia pindah kerjanya, Mas. Iya, ini istrinya, Pak, nyariin karena nggak pernah pulang. Nggak pernah dengar kabar, atau mungkin Pak Gatot kenal nggak Pak Gatot temennya, Pak? Nah, supir bus itu bilang dia kenal sama Gatot, cuman katanya Gatot ini lagi nyupir Jakarta Purwokerto, Purwokerto Jakarta. Lagi keluar, Mas, nggak ada di pulbus. Oh, jadi lagi nyupir Gatotnya juga? Iya, Mas. Ke Purwokerto ya? Iya. Kalau Pak Gatot tahu rumahnya, Pak? Kalau Pak Gatot saya kurang tahu dah, Mas. Nggak tahu rumahnya juga? Iya, Mas. Mana? Gimana ya? Tapi biasanya Pak Gatot tuh pulangnya kapan, Pak? Itu berangkatnya dia kapan? Kan dari Purwokerto ke Jakarta sekarang. Oh. Biasanya baliknya kapan, Pak? Nah, pas kita ngobrol sama supir bus ini, kita tanya, mungkin bisa nggak Pak kita lihat datanya? Di mana alamatnya Pak Gatot ini? Atau mungkin Bapak tanya sama teman yang lain, Pak Harjo ini di mana?
Nah, pas dia mau jawab pertanyaan kita, tiba-tiba... Masa nggak tahu sih, Pak? Itu kayaknya Kak. Gatot, Hah? Kak. Bapak lihat? Mana Gatot? Mana, Pak? Gatot. Pak Gatot! Pak Gatot! Pak! Gatot! Gatot, Pak, tangkap, Pak. Kita kejar di situ, kenceng banget larinya. Kita berusaha kejar Gatot ini, lari kenceng-kencengnya. Dia berusaha lari ke jalanan di situ. Nah, untungnya di situ ada tukang ojek. Gue minta tolong Pak, tolong saya Pak untuk kejar Pak laki-laki itu Pak. Boncengin sama tukang ojek, ngebut di situ tukang ojeknya, langsung berhentiin di depan dia. Tangkep itu yang namanya Gatot. Lo kemana lo, Kak? Mau ngapain lo lari? Kenapa lo lari ya? Ngapain lo kabur? Kenapa lo kabur? Hah? Kenapa lo kabur? Lalu ngapa lo kabur? Lu Gatot, temannya Harjo kan? Iya. Gatot temannya Harjo kan? Lu ngapain kabur? Hah? Ini istrinya nyariin lu. Kamu tahu nggak suami saya di mana? Mas, coba Mas, kasihan lo Mas. Ini kita nggak mau cari ribut ini. Coba tolong bantu. Mas buat apa lari coba tadi? Ngapain lari? Biarkan dia menyelesaikan semua masalah dulu. Ini juga demi kebaikan Mbak. Masalah apa? Mas, sebabnya. Dia kan suami aku. masalah apa? Mas, sabar dulu Dia di dong. mana? Kasih tahu cepetan. Panik ini istri. Istrinya berusaha nanya, istrinya berusaha terus desak. Berusaha nanya sama Gatot, tapi Gatotnya menghindar. Dia malah nggak mau jawab, kemudian dia kabur, lari kenceng-kenceng di situ. Pokoknya semua yang dilakukan Harjo itu demi kebaikan Mbak dan keluarganya juga. Ya apa sebabnya? Demi kebaikan apa, Mas? Ya kebaikan apa? Jelas-jelas ninggalin Mbak, gimana kebaikan? Kebaikan apa? Aku juga nggak tahu. Aku tidak sabar begitu suami aku. Nangis istrinya, khawatir istrinya. Ada apa dengan suami saya, Mas? Kenapa Bang Harjo ini ada masalah kok diem saja? Dia bilang dia baik-baik saja, tapi dia menyelesaikan masalahnya. Berarti dia ada masalah dong, Mas. Yuk balik aja yuk. Yuk balik aja yuk. Nanti kita coba cari cara lain yuk. Yuk, berarti Gatot ada kan harusnya? Iya. Dia ada tuh suami aku di mana? Dari kenapa supir itu bilang Gatotnya nggak ada?